terbongkar. Selama ini kritik dan serangan kepada Bapak Jokowi ini seolah-olah murni politik. Tapi ini terkuak sudah ya, bahwa awal permusuhan ini bukan cuma soal kekuasaan, melainkan soal cuan besar. Ternyata seperti itu. Benarkah gerombolan yang selama ini nyinyir dan ngotot menjatuhkan Bapak Jokowi sebenarnya adalah corong ya, corong kepentingan asing yang sakit hati? Kita bongkar ya taktik licik pemain global ini. Siapa yang benci karena Bapak Jokowi berani ya ambil Freeport, ambil blok Mahakam, dan stop ekspor bahan mentah. Ya, semua serangan itu ternyata punya motif. Nah, ini belum banyak yang tahu nih. Kehebohan ini soal Pak Jokowi ya, itu muncul setelah Pak Jokowi menyampaikan bahwa kita harus mandiri, kita harus hilirisasi, kita harus jalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ini orang tanya, kan setelah Pak Jokowi kok masih lanjut? Ya karena ternyata Presiden ke-8 Pak Prabowo ya menyatakan hal yang sama dengan Pak Jokowi dan menentang pihak asing. Ini belum banyak, pasti sudah pada lupa ya. Pak Jokowi itu sampai di dilaporkan ke Mahkamah Internasional ya untuk urusan hilirisasi. Pak Jokowi nggak mau bahan mentah itu langsung. Pak Jokowi mau kita yang membuat bahan memproduksi menjadi barang jadi dan baru dijual ke luar negeri ya. Dan Pak Jokowi ini harus banyak yang tahu nih. Akhirnya dilaporkan di pengadilan internasional atas sikap Pak Jokowi yang ingin agar Indonesia mandiri. Wah, ini kelihatan jelas nih pola serangannya ya. Bapak Jokowi ini ditarget sejak berani lawan negara asing ya soal hilirisasi. Sekarang giliran Bapak Prabowo Subianto yang kena getahnya ya, karena berani dukung hilirisasi dan menolak kekayaan alam kita dirampok pihak asing. Ini semua kritik politik? Wah, bukan ya. Jangan sampai kita semua ini dibodohi. Ini cuma upaya ya, upaya mereka yang gak suka Indonesia ini mandiri. Wah, gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya kira salah satu topik yang terus menjadi hangat dan terus menjadi perbincangan publik sampai hari ini adalah persoalan serangan politik, hujatan-hujatan politik yang seakan-akan ini tak pernah ada hentinya, selalu dialamatkan kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar
supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu, Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka, bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya, sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Ya, wah ini loh ya, emang ya Bapak Jokowi diserang bertubi-tubi dari segala arah, dari kanan, kiri, depan, belakang. Gak ada habis-habisnya. Tapi jangan salah ya, semua serangan itu ya cuma reaksi para yang gak suka ya Indonesia Mandiri, itu loh. Gimana ini? Dahsyatnya kebijakan Jokowi buat negara adidaya dan Uni Eropa ketar-ketir. Gugatan di WTO atas pelarangan ekspor. Selain mengajukan banding, langkah pemerintah Indonesia yang diambil Jokowi selanjutnya adalah pelarangan ekspor bahan mentah bauksit ke negara Eropa. Aksi lantang Jokowi yang melarang ekspor bauksit cukup menggemparkan dunia di saat ini. Sikap tegas Presiden Jokowi menjadi hal yang disoroti oleh pemimpin negara-negara lain saat ini. Lantaran Presiden Jokowi dinilai sangat berani melawan dominasi Eropa di perdagangan dunia. Jokowi telah resmi menghentikan ekspor bauksitnya sehingga membuat industri di negara Uni Eropa kelimpungan. Aksi Presiden Jokowi bisa membuat industri baja di Eropa gulung tikar. Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia mencatat, biji bauksit diproduksi oleh 28 perusahaan dengan total produksi mencapai 56 juta ton per tahunnya. Pada dasarnya, kebijakan larangan ekspor biji bauksit ke luar negeri sejatinya adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah dari setiap komoditasnya. Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta untuk segera mengembangkan hilirisasi di dalam negeri. Awalnya, pendapatan negara dari ekspor bauksit hanya mencatat sebesar 21 triliun. Kemudian, dari hasil hilirisasi bauksit di dalam negeri kita ini akan tumbuh sekitar 62 triliun. Maka dari itu, Indonesia harus mengembangkan hilirisasi di dalam negeri. Ini loh ya, wajar aja bangsa asing ini pada ketar-ketir. Ya, Bapak Jokowi ini bukan tipe pemimpin yang bisa disetir ya. Ketegasannya bikin mereka panik, ini jelas. Soalnya udah nggak bisa ya seenaknya nguras kekayaan Indonesia lagi mereka itu. Weh, ngeri bukan main ya. 9 YouTuber ini panen cuan dari konten yang terus-terusan nyerang Pak Jokowi di kanal masing-masing. Range pendapatan mereka berkisar puluhan juta sampai 1 miliar per bulan. Info ini diungkap sama akun TikTok @budiboga1 pada 18 Oktober lalu. Dalam videonya dia jelasin satu-satu siapa aja YouTuber yang cuannya gila-gilaan dari isu ijazah palsu Jokowi. Pertama ada Refly Harun. Channelnya hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Kadang muncul sendiri, kadang undang tokoh-tokoh yang juga anti Jokowi. Menurut data Social Blade, selama 30 hari terakhir channel Refly tembus 17 juta views. Estimasi pendapatannya antara $4.300 sampai $69.000 alias 71 juta sampai 1,1 miliar rupiah per bulan. Kedua, Hersu Beno Point. Channel ini juga rajin banget bahas isu politik panas, terutama soal Pak Jokowi dan istana. Dalam 30 hari terakhir, viewsnya 14 juta kali. Estimasi cuannya antara $3.400 sampai $639.000 alias 56 juta sampai 10,5 miliar rupiah per bulan. Ketiga, Abraham Samad Speak Up.
Total viewsnya 3,5 juta kali dalam sebulan. Pendapatannya diperkirakan 882 sampai 14.000 dolar alias 14 juta sampai 232 juta rupiah per bulan. Keempat, langkah update. Channel ini dapat 8,8 juta views dalam sebulan. Estimasi cuannya 2.200 dolar sampai 35.000 dolar, alias sekitar 36 juta sampai 580 juta per bulan. Kelima, Sentana TV yang hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Dapat 4,7 juta views per bulan dengan cuan 1.200 sampai 19.000 dolar, alias 19,8 juta sampai 315 juta. Wah, ini akhirnya kebongkar juga ya. Ternyata serangan kepada Bapak Jokowi di media sosial bukan soal idealisme, tapi soal isi kantong mereka sendiri ya. Serius banget nyerang, padahal ujung-ujungnya cuma proyek cuan aja. Proyek cari cuan aja. Aduh. Saat ini yang namanya Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka itu sedang menghadapi masalah besar, khususnya dilihat dari persoalan citra. Ini orang ya. Bapak dan anak ini 11-12 diduga itu memiliki ataupun menyimpan ijazah palsu, khususnya Profesor Ikhrar Nusa Bakti SMA sampai sarjana ya. Dan persoalan ini kita tahu ya semakin merebak ya, dan tidak sedikit orang yang boleh dikatakan tidak percaya bahwa yang namanya Jokowi dan Gibran itu memiliki ijazah asli untuk tataran SMA dan sarjana ya. Bahkan Gibran yang tadinya berapi-api mengatakan bahwa dia mendapatkan S2 dari University of Technology di Sydney, ternyata bukan S2, ternyata hanyalah suatu ya kursus yang bukan kursus matrikulasi ya, atau dalam bahasa Prancis disebut bakaloriat ya, bakaloriat agar seorang yang sudah lulus SMA itu bisa masuk perguruan tinggi ya. Tapi apakah benar Gibran kemudian lulus dari universitas baik di Singapura ataupun di Australia? Banyak orang meragukannya, walaupun dia katakan ini lihat ijazahnya. Ada. Profesor satu ini ya, kayaknya kebanyakan nyari perhatian ya ini orang ya. Tiap ngomong pasti nyerang Bapak Jokowi dan keluarganya. Padahal isinya ini ngawur semua ya. Ngaco nih profesor satu ini ya. Ngaku pinter tapi omongannya ini malah kayak netizen kurang apa ya, tukang nyinyir gitu loh. Yang aduh kok bisa-bisanya gitu loh. Katanya profesor tapi ya kalimat yang keluar dari mulutnya cuma nyerang Bapak Jokowi dan keluarganya terus menerus. Heran gak kalian? Saat ini yang namanya Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka itu sedang menghadapi. Saat ini Jokowi dan Gibran sedang menghadapi masalah besar. Karena kedua bapak dan anak ini 11-12 mereka menghadapi masalah besar, khususnya ya, ini menampar ya si profesor. Aduh. Aduh. Ikhrar Nusa Bakti, apakah otakmu sudah kau ganti dengan isinya jamban itu? Goblok. Kau bicara seolah-olah Pak Jokowi itu sedang menghadapi masalah yang sangat besar gitu kan. Tetapi kau bicara khususnya masalah citra. Sekarang saya tanya kau, apakah masalah citra bisa memenjarakan seseorang? Nggak bisa kan? Ya? Apakah masalah citra kau bisa melaporkan Pak Jokowi? Goblok, tolol. Orang menghadapi masalah besar, ya. Kalau itu berhadapan dengan hukum, bego. Kalau masalah citra nggak bisa menjarakan Pak Jokowi, citra nggak bisa menjarakan Gibran, tolol, bego. Memang kau benar-benar profesor yang sangat memalukan kau, ya. Terus kau bilang sekarang, khususnya diduga, ya, menyimpan ijazah palsu. Otakmu yang palsu. Ini kelihatannya ya netizen satu ini yang mangkel bener ya sama Profesor Ikhrar Nusa Bakti tadi ya kan. Katanya ahli tapi tiap ngomong malah bikin malu sendiri tuh ya orang itu ya. Bukannya menyerahkan, apa ya, mencerahkan, bukannya mencerahkan,
malah kayak profesor gagal gitu yang sok tahu padahal ya kosong isinya. Aduh, kok nggak malu loh ya. Dan dekanat serta rektorat Universitas Gadjah Mada. Karena kalau tadi yang dibilang Bang Refli itu bahwa apa yang ditunjukkan oleh KPU tanggal berapa itu? Yang kemarin. Sebentar, 3 hari yang hari Senin. Itu ada kalender di situ? Hari Kamis. Iya, Kamis 2 Oktober. Jadi tanggal 2 Oktober itu mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Bola salju yang menggelinding. Ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus. Plusnya adalah Sylvester Matutina. Alah. Katanya mau jadi bola salju. Ya. Tapi kok nggak gelinding-gelinding, ini gimana ini, ha? Jangan-jangan bolanya ini kempes duluan gitu, mencair duluan gitu. Hah? Sebelum jalan, sebelum gelinding udah cair dulu. Ada. Cuma heboh saja nih orang ya, nih gerombolan ya. Hah? Padahal ya udah dapat ijazah Bapak Jokowi dari KPU, tapi sampai sekarang belum bisa membuktikan mereka itu ya. Hah? Kenapa? Ada. Emang bener ya, musuh Bapak Jokowi ini banyak sekali. Diserang setiap hari, ya kan? Ternyata ada tangan asing ya di balik drama ini. Kelihatannya seperti itu ya, yang nyinyir ya jangan-jangan cuma proyek cari cuan untuk mereka sendiri. Ada sibuk hujat tapi ujung-ujungnya buat kantong sendiri ternyata. Memalukan ini. Ada. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.